Om Swastiastu. Halo pemirsa, senang sekali kembali Anda menyaksikan Dialog Wacana Publik bersama saya Chandra Kardana. Berkaitan dengan Hari Penyiaran Nasional, kali ini kita akan membahas bagaimana penyiaran dan media di Indonesia tumbuh di era transformasi digital seperti saat ini. Saya akan membahasnya dengan 3 orang narasumber yang telah hadir di studio. Dan seperti yang telah saya sampaikan tadi, saya telah kedatangan 3 orang narasumber untuk membahas mengenai bagaimana peran media, kemudian pertumbuhan media dan penyiaran di Indonesia supaya bisa tumbuh lebih kuat dan juga harmoni. Anda nantinya dapat bergabung bersama kami melalui line telepon interaktif di 0361 237706. Nomornya bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Sekarang saya akan memperkenalkan narasumber yang telah hadir di studio. Langsung saja yang pertama saya sapa Bapak Patrick Jonathan, seorang praktisi radio. Selamat sore Pak Patrick. Ya, sore Beli Chandra. Ya. Narasumber saya yang kedua adalah Bapak Agus Astape, Ketua KPID Bali. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Bung Chandra, selamat sore juga pemirsa TVRI dimanapun berada. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Dan narasumber saya yang paling cantik, satu-satunya di sini perempuan adalah Ibu Dr. Idewo Ayu Hendrawati Putri, Esos MSI. Beliau adalah Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi Hindu UHN IGB Sugriwo. Swastiastu. Om Swastiastu. Dewa Ayu. Terima kasih Chandra. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Penyiaran Nasional ke-91 kepada Bapak Ibu sebagai insan praktisi media, kemudian baik TV dan juga radio. Sekali lagi selamat atas kontribusi dan peran Anda. Baik, itu tadi dari sisi radio, lalu Pak Agus bagaimana dari sisi televisi Pak? Apakah masyarakat masih bisa mengambil informasi yang baik, kemudian yang tepat melalui media televisi Pak? Ya, sebelum menuju ke sana tentu kita berpikir bagaimana di Hari Penyiaran Nasional yang ke-91 ini temanya adalah bagaimana penyiaran Indonesia tumbuh kuat dengan harmoni. Artinya dengan harmoni itu artinya kita harus memang mampu melakukan harmonisasi dengan stakeholder yang lain termasuk dengan kemajuan teknologi. Jadi kalau di Bali radio yang ada yang kita monitor dan kita pantau adalah sekitar 66. Sementara televisi digital 30 siaran TV digital. Kalau sebelumnya TV analog ada 16 siaran TV analog. Artinya ketika menuju ke digitalisasi berarti bertambah jumlah siaran radio, kontennya bertambah dan tentu ini menjadi hal yang sangat baik. Kemudian SDM yang terlibat juga umumnya biasanya bertambah, terutama konten-konten kreator yang ada di Bali. Nah, ketika kita bicara televisi, ya tentu kita juga sama seperti katakan oleh Pak Patrick tadi ya. Radio dan televisi dulu orang kan datang untuk membawa iklan, antre biasanya kan, biar orang bisa ditayangkan di radio. Tapi sekarang kan orang mengiklankan diri sudah bisa sendiri melalui media sosial dan sebagainya, sehingga tidak perlu lagi datang ke radio. Nah itulah yang menyebabkan kondisi teman-teman lembaga penyiaran TV dan radio, kondisinya memang mengalami tantangan yang luar biasa. Dari sebuah lembaga survei yang kita jadikan pedoman di KPI ya, orang mengakses internet itu per harinya sekitar 8 jam. Kemudian orang nonton TV itu adalah 4 jam 35 menit. Kemudian dengar radio itu 35 menit per hari. Itu artinya apa? Artinya memang semakin menurun gitu ya. Sekarang orang lebih cenderung ke namanya OTT, over the top, audio visual berbasis internet yang kadang-kala bisa diserahkan dan dilakukan oleh masyarakat yang kita sebut dengan netizen journalism gitu ya. Nah, dan orang-orang di radio misalnya sekarang kan sudah punya juga radio online, dia bisa bersiaran kok dari rumahnya, dengar karena orang sudah bisa dengar melalui gadget. Tapi sisi lain, ketika misalnya radio itu sekarang menuju ke digitalisasi, sesungguhnya ini luar biasa, prospek yang bagus sesungguhnya, bukan menjadi sesuatu yang melemahkan. Contoh, saya live misalnya di beberapa radio, yang nelpon malah dari Bandung, kadang-kadang ada dari Jawa Tengah, itu saya berpikir ini kok dengar apa enggak, ternyata dia dengar. Artinya apa? Oh, berarti dia konvergensi ke media digital. Jadi tidak lagi dia konvensional hanya didengar di sekitar ini, tapi dia melalui streaming, melalui audiovisual di YouTube sebagainya. Sehingga seperti misalnya saya kadang-kadang kalau live di radio selain pendengar juga pemirsa, karena disiarkan itu kan saya nyapa pemirsa, nyapa radio, seperti Pak Patrick sering ngundang kita, pasti pemirsa karena akan ditonton oleh orang lain. Artinya apa? Ada 4 hal yang sesungguhnya perlu tantangannya ya. Pertama adalah
tantangan dari sisi konten siaran. Jadi bagaimana radio, TV harus kontennya baik, kontennya kreatif. Yang kedua adalah tantangannya SDM, kompetensi SDM-nya. Bagaimana teman-teman yang terlibat dalam lembaga penyiaran ini harus terus mengasah diri. Yang ketiga adalah infrastruktur. Bagaimana misalnya kalau alat-alat sekarang ini akan terus berkembang dengan kemajuan teknologi. Yang terakhir baru tadi konvergensi dengan media digital itu. Kalau tidak begitu akan ditinggalkan. Menyoroti masalah kebablasan oleh media sosial, kemudian yang konten-konten yang permisif. Apakah KPID juga bisa masuk ke ranah itu, Pak, untuk bisa menyehatkan media penyiaran ini? Ya, kalau kita bicara dari sisi peran KPID, itu adalah bagaimana melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran konvensional atau mainstream, dalam hal ini adalah TV dan radio. Tentu untuk media sosial tidak menjadi ranah itu. Itu adalah bagian dari rencana penyiaran, undang-undang penyiaran yang baru yang sedang digodok di DPR. Namun demikian tentu kita dari KPID Bali sesungguhnya ada hal yang perlu Bapak, Ibu, dan pemirsa ketahui bahwa ketika kita bicara soal lembaga penyiaran TV dan radio, orang kan selalu berpikir bagaimana mulai agak pesimis. Betul, sekarang ada penurunan kue iklan misalnya. Kalau kita swasta ada penurunan sekitar 30% ya dari sebelumnya. Saya sering berkomunikasi dengan asosiasi TV swasta di Jakarta, kemudian dengan teman-teman radio itu ya. Ada penurunan sekitar 30%, orang belanja iklan. Orang sudah bisa beriklan sendiri seperti tadi, sehingga dia tidak perlu lagi masang iklan. Tapi juga sesungguhnya betul tadi kata Pak Patrick, sebenarnya tergantung konten ya. Saya berbicara dengan salah satu TV swasta, itu dia sampai iklannya luar biasa itu. Salah satu sinetron misalnya ya, di Indonesia masih sangat disukai sinetron, itu ratingnya tinggi sekali. Saya pernah menonton dan menyaksikan, satu kali break itu ada sekitar 28 sampai 30 iklan. Itu satu iklan itu misalnya kalau di swasta, di TV swasta, kalau dia jam prime time bisa 80 sampai 100 juta. Kalau misalnya dia 4 kali tayang di situ berarti sekitar 320 juta untuk hanya di sinetron itu gitu loh. Artinya dia sampai ada orang tinggi sekali, makanya tayangan sinetron misalnya biasanya 30 menit, dia bisa sampai 1,5 jam. Nah, radio juga begitu. Misalnya radio di salah satu radio di Surabaya itu radionya luar biasa, akan selalu menjadi panutan orang untuk mendengar. Kalau tidak mendengar itu rasanya belum dapat informasi yang bagus, yang valid. Di Jakarta juga salah satu radio, saya tanya, sekali dialog ini berapa? Itu anggarannya 25 juta. Itu luar biasa kok radio nih. Dia punya radio memang 8 jaringan, tapi ini orang antre kok nunggu untuk dialog di situ. Karena itu menjadi radio news. Sehingga ketika di mobil orang mendengar radio, dia akan pantau itu. Apa sih berita yang menarik? Sehingga saya pernah bertanya dengan mereka, ya mungkin ketua umum beliau Persiari, 1 jam itu, dia hanya bisa siaran 15 menit. Selebihnya iklan. Lagi masuk ini, lagu masuk ini. Sehingga dia bilang, enak sekali. Nah itu kondisinya begitu. Bahkan targetnya tinggi sekali waktu itu 1 bulan 8 miliar seperti itu. Sehingga apa? Berarti itu artinya tergantung konten, tergantung kepercayaan masyarakat, kemudian tergantung bagaimana dia interaksinya dengan masyarakat. Sehingga orang masih sangat memerlukan. Betul, kondisi radio di Indonesia total ada 6.400 radio. Sekarang udah turun menjadi 4.000 sekian ya. Nah, namun demikian ternyata masih banyak juga orang yang ingin mendirikan radio baru. Termasuk TV juga banyak juga yang ingin mendirikan TV baru. Kan di Bali contoh, sejak 2 tahun terakhir kan sudah ada TV baru itu. Ada bikin pemancar, ada bikin kantor di baru di Jimbaran itu. Ya, saya juga kadang-kadang berpikir orang kan sekarang katanya sudah ndak era TV, orang TV radio juga ndak. Tapi mereka banyak kok yang mungkin peluang membuat konten yang bagus itu masih dilihat begitu, Pak. Ya, karena konten gini, yang bagaimana yang diminati dan apakah masih gini dalam ya, koridor satu aturan? hal Chandra perlu ketahui ya, kekuatan lembaga penyiaran TV dan radio yang sifatnya mainstream adalah sebagai lembaga verifikator terhadap informasi yang ada di media sosial. Artinya ketika ada informasi-informasi yang diragukan kebenarannya, diragukan keasliannya, apalagi hoax itu ya, orang akan lari ke TV, akan lari ke radio. Di TV, di radio ada nggak? Kok nggak ada berita ini? Berarti kayaknya nggak jadi, ini tidak benar nih. Contoh misalnya kayak salah satu ada video yang waktu viral di Seririt, ada gempa katanya angin melindus kencang sekali kan. Orang belum yakin itu, ternyata itu apa? Sudah hampir 5 tahun sebelumnya itu kejadian itu. Ke TV dan nah, radio. di TV kok nggak ada ya? Di koran nggak ada, di ini kayaknya nggak. Oh berarti orang mulai sudah
Yakin kan sekarang begitu video lama lagi diungkap di media sosial, karena di sini tidak ada verifikasi. Kalau di lembaga mainstream TV radio, pertama ada filterisasi. Filter itu dilakukan oleh editor, seperti sekarang kita TV sebelum tayang, sebelum terbit di masyarakat kan ada yang ngedit itu pelan-pelan. Ada aturan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, ada P3SPS namanya, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Itu kan sebelum tayang mereka diawasi, setelah tayang kita mengawasi, sehingga betul-betul fit kebenarannya, sehingga orang yakinlah. Contoh kemarin misalnya masih ada nggak nonton TV, dia bilang ada pertanyaan di situ. Saya bilang, Bapak nonton debat presiden di mana? Oh di TV ya itu TV berarti kan kan nggak ada debat presiden kemarin di channel ini, nggak ada itu. Tapi dia memang sekarang bergeser multi platformnya, hanya platformnya yang digeser. Artinya dia konvergensi namanya. Ketika dia sudah siaran di TV, dia live juga di YouTube. Artinya mereka yang punya hak. Jadi ini lembaga verifikator yang masih sangat harus optimis, kira-kira seperti itu. Karena memang prosesnya sebelum tayang dan sesudah tayang terus dievaluasi dan difilter, diawasi, dan diawasi oleh KPID juga. Ya, termasuk ya kita semua masyarakat lah ya. Kalau di media OTT seperti itu kan kita tidak bisa mengawasi, artinya masyarakat juga agak sulit. Ini informasi liar tapi memang itu akan menjadi terus tantangan yang baru, dan orang juga kadang-kadang berpikir mungkin suatu ketika orang sudah jenuh, dia akan kembali lagi ke media mainstream, ya. Tapi memang perlu waktu hal seperti itu. Setuju. Ini juga jadi catatan penting masyarakat ya untuk bisa mencari sisi kebenaran dari sebuah informasi. Ini salah satunya melalui media mainstream, karena ada editing dan juga filterisasi di sana. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa dalam Wacana Publik, Anda jangan kemana-mana. Oke, Pak Agus, dari sisi para seniman, kemudian pelaku UMKM dan masyarakat yang lainnya, apa dampak yang mereka rasakan, Pak? Mungkin dari sisi ekonominya akibat adanya kemajuan digital ini, Pak? Oh, banyak sekali ya. Jadi kalau kita bicara dari sisi tadi, tentu kita bicara dari sisi digitalisasi, dampak positif dan dampak negatif. Jadi kalau dampak positif misalnya contoh kalau di TV ya, dengan adanya digitalisasi televisi ada 30 siaran yang ada di Bali sekarang. Itu artinya apa? Itu kan siaran itu TV itu kan harus ada siarannya, harus ada isinya. Lalu isinya apa? Ya ada film, ada hiburan dan sebagainya. Tapi kan juga melibatkan SDM lokal misalnya. Kalau kita di KPID kan minimal TV nasional yang SSJ itu sistem stasiun jaringan harus minimal 10% kontennya konten lokal. Artinya apa? Tentang kearifan dan kebudayaan lokal Bali, misalnya dibuat oleh orang Bali, kemudian tentang budaya Bali. Artinya apa? Ekonomi akan bergerak. Jadi orang SDM konten kreator banyak yang terlibat di situ. Itu dari sisi positifnya ya. Kemudian kalau kita bicara dari sisi seniman misalnya, ya itu memang mereka bisa tampil seperti sekarang. Ini saya lihat kan TVRI ini kan ada 4 channel. Jadi selain TVRI Bali juga ada TVRI Nasional, TVRI Sport, TVRI World itu banyak mengisi itu kan. Ya, artinya apa? Kita memang banyak sekali ada ruang yang kita bisa manfaatkan, dan ini hal yang sangat positif. Kemudian mereka juga bisa tampil, dan kalau dari sisi UMKM misalnya, ya tadi kita bagaimana misalnya seperti katakan Pak Patrick, tidak hanya bicara promosi, marketing, digital marketing melalui TV atau radio, tapi juga mereka sendiri ya. Tapi negatifnya yang perlu kita waspadai semuanya kan, karena di situ ketika kita bicara digitalisasi yang mengarah kepada negatif, misalnya kerap kali terjadi misalnya hoax atau penipuan, bahkan ada jiplak, penjiplakan kan, karya seniman orang kita, baru hari ini kita bikin seniman yang bagus, besoknya ada di Jakarta sudah ada dengan yang sama, misalnya di foto, di print, kemudian dicetak pakai komputer, sudah lu kok sama lukisan orang ini, padahal ini palsu, ini misalnya asli kan. Itu akan terjadi begitu, sehingga ketika kita belum siap menjadi era digitalisasi, tentu kita tidak akan bisa berkarya dengan baik, sehingga orang harus mulai siap diri. Contoh misalnya kalau seniman, UMKM apapun itu, ketika dia berkarya, ya dia harus daftarkan lebih awal. Apalagi sekarang sudah lebih mudah kan mendapatkan hak cipta seperti itu, sehingga nanti ketika ada orang yang menyadur, orang yang meniru sebagainya, orang mendapatkan hak cipta. Contoh ya paling real, misalnya mohon maaf kita bicara soal di YouTube misalnya, kalau ada karya kita masuk kemudian dijiplak oleh orang lain, diseleksi betul kok. Saya kan orang konten kreator juga di internet itu, ketika dia bikin, saya ada pemberitahuan kok, konten Anda sekian diambil oleh ini. Apakah Anda mau gugat ini? Oh, biarin aja sudah. Gitu. Tapi kalau misalnya, kalau saya juga begitu,
dia akan langsung lapor kepada kita, oh ini tidak bisa dimonetize, tidak bisa mendapatkan dolar seperti itu karena konten Anda harus berbagi dengan yang lain. Jadi sekian persen dapat, sekian persen enggak. Tapi bahkan juga saya dapat teguran dulu berapa kali misalnya, oh ini konten Anda kok sama sekali dengan ini, ditegur. Anda tidak boleh menggunakan YouTube ini selama 1 minggu. Ya sudah, kita apa boleh buat. Artinya apa? Sebetulnya digitalisasi juga kita betul-betul harus punya spesifikasi sehingga kita harus mau terjun ke dunia digital, kita harus punya kekuatan hukum, legal standingnya harus ada, dan kita harus punya juga kekuatan untuk kita misalnya melakukan inovasi baru. Ini jadi pembelajaran juga ya Pak ya. Awalnya ini media mainstream dan juga media sosial jadi pancingan untuk kita bisa mengaktualisasikan diri, menampilkan apa bakat. Tapi di sisi lain ternyata bisa jadi duplikasi, peniruan di sana. Kita juga tidak paham hukum di sini, begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita bicara, anggaplah kita bicara kalau media digital yang era digital, TV dan radio, kemudian anggap boleh semacam pesaingnya itu ada YouTube seperti itu sudah sangat ketat sekali. Artinya ketika kita sudah mau monetize itu, saya begitu monetize, udah kelihatan, oh ini bisa. Kalau enggak, dia dengan mesinnya itu udah bisa. Ini konten Anda sudah sama dengan ini, Anda tidak mungkin bisa. Dari platformnya sendiri ada perlindungan khusus ya? Sehingga nanti, apalagi salah satu misalnya kita ada punya di sini di Indonesia salah satu model YouTube itu, salah satu TV swasta punya, begitu kita ambil contoh misalnya ya, sepak bola, salah satu sepak bola nasional itu, kita ambil golnya aja kan kita ambil, kita kemudian upload di media ini, langsung di take down itu. Yang punya siapa? TV itu. TV itu punya dia konten yang memang kayak model YouTube, sehingga saya pernah sekali, langsung di take down, hilang sudah berarti, karena dia punya hak cipta di situ. Jadi artinya apa? Kita tidak boleh bermain-main juga karena secara bertahap nanti akan legal standing orang itu akan bagus sehingga orang makanya sekarang mungkin dibilang katanya bablas, tapi pada akhirnya kita tanggung jawabnya pada diri kita sendiri. Kayak dengan hak cipta ya, karena hak cipta ini melekat dengan yang disiarkan oleh orang per orang begitu ya. Oke, yang membuat juga penyiaran di Indonesia ini bisa menjadi kuat dan juga harmoni adalah adanya keseimbangan antara media-media mainstream dan sosial media. Media mainstream ini diantaranya adalah TV dan juga radio ya Pak Agus ya. Ini apa yang masih bisa kita andalkan dan harapkan Pak dari media mainstream seperti televisi dan radio ini oleh masyarakat? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sebagai lembaga verifikator ya, bahwa kita adalah lembaga pembenar, lembaga yang menyalahkan juga seperti itu, sehingga orang akan ketika dia tidak percaya dengan di media sosial, dia akan lari ke media mainstream ini. Nah sekarang itu kuncinya harus dijadikan pegangan agar teman-teman yang bergerak di lembaga penyiaran ini memegang kepercayaan itu ya. Jangan sampai nanti sekali kita tidak dipercaya, nanti sulit sekali ya. Kalau contoh di Bali, kita ada 66 radio, saya dari monitoring dan evaluasi KPI di Bali, itu memang betul tidak semua bisa survive. Paling sekitar 40%, sisanya ya dia hanya sekedar memanfaatkan frekuensi karena memang mendapatkan izin dari negara sehingga pola siarannya tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap masyarakat dan juga pendapatannya juga kurang. Tapi ada juga radio di Bali yang memang pendapatannya luar biasa karena dia memang bagus. Ternyata apa? Kalau kita mau lembaga mainstream ini TV radio tidak bisa hanya sekedar on air seperti ini mengudara, harus ada kegiatan off air lainnya ya. Off air lainnya itu artinya dia bisa promosi di masyarakat, menemui masyarakat, ada produk apa dia bantu, kemudian dia kegiatan seminar, kegiatan misalnya pesta rakyat, kegiatan juga musik, sehingga itu berkolaborasi jadi semacam menjadi lembaga EO sehingga ketika contoh ada radio misalnya dia dapat kontrak iklan tertentu di Jakarta, dia diberikan kepercayaan, dia disuruh untuk mempromosikan. Promosikan apa? Dengan cara di radio saja. Nah, ternyata dia harus ada promosi ke ini, dia bikin event di sana, bikin ini yang membuat mereka hidup. Ya, untuk menangkap harapan masyarakat juga nggak Pak, untuk bisa terjun ke masyarakat itu? Ya, ini kan juga sekaligus lagi semakin mendekatkan kepada masyarakat ya. Kadang-kadang kan, ternyata radio. Tapi perlu diketahui ya Chandra, kalau dari survei-survei yang kita lihat itu kan tadi kecil sebagainya. Tapi kalau kita ke desa-desa, misalnya kayak di Gianyar, di Bangli, orang perajin itu dia masih banyak kok denger radio sambil bekerja kerajaan dia denger kok. Dia tidak mungkin nonton. Orang dia bagaimana dia bekerja konsentrasi kan denger. Makanya penyiar lagu Bali misalnya, orang dia ingat
ada kok komunitas, saya senang sekali dengan komunitas ini namanya pencipta paguyuban lagu Bali, di mana ada ini jam sekian ada lagu itu dia ke sana, jam sekian lagu sini, orang-orang itu memang yang telepon keliling ya. Bahkan kita sempat ketemu di Beleleng dengan komunitas salah satu itu, dia bilang baru bangun itu Pak saya sudah dengar radio sambil menenun. Ya, kadang-kadang jam 11 jam 12 malam tuh masih bisa menenun, kok siaran radionya kok berhenti habis. Saya ingin sekali radio itu sampai dini hari itu dia bilang. Nah artinya apa? Memang ada segmen-segmen seperti itu. Jadi tergantung kita bagaimana kita di mana kita posisinya berada. Kayak sekarang misalnya TVRI. Saya lihat TVRI kan di kalangan pemerintah, kemudian saya lihat dari sisi dokumenter, gambar, pengambilan, orang masih keren-keren ini TVRI gitu ya. Sehingga orang kalau ada orang mempercayakan saya ingin undang TVRI dong. Nah, ini ada cara ini dong, pasti berarti itu kepercayaan orang masih sangat tinggi. Gitu. Terima kasih Pak Agus ya, ini menaruh kepercayaan juga kepada TVRI. Oh ya, hari ini juga TVRI dapat penghargaan loh. Kita masih penghargaan itu. Jadi tadi Hari Penyiaran Nasional puncaknya jadi dirayakan di Wantilan Narigraha. Kita kasih penghargaan, ada 5 lembaga penyiaran yang mendapatkan penghargaan karena konsistensi dalam menyampaikan siaran pemilu 2024. Kita KPD menilai juga. Jadi selain juga memberikan teguran, tapi kita juga lihat mana sih yang bagus. Oh ini kita lihat ini konsisten, aturan dan sebagainya. Kita kasih penghargaan, salah satunya adalah TVRI Bali konsisten dalam menyampaikan informasi pemilu untuk edukasi kepada masyarakat. Terima kasih Pak Agus, ini juga jadi bekal dan semangat buat kita untuk bisa terus berkomitmen Pak ya untuk menyampaikan informasi yang tepat dan akurat. Pak Agus Sasapa, sekarang dalam rangka Hari Penyiaran Nasional ke-91, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kaitannya untuk bisa menjaga Pak eksistensi media penyiaran di Indonesia supaya komitmen juga dan berkaitan dengan topik yang diangkat tahun ini Pak? Ya. Dalam upaya dan peringatan Hari Penyiaran Nasional yang ke-91 tahun ini, tahun 2024, kita temanya adalah penyiaran Indonesia tumbuh kuat dengan harmoni. Artinya tumbuh kuat itu sesungguhnya kan 91 tahun ini. Mestinya bukan tumbuh kuat, sudah harus lari, sudah harus di ini ya. Artinya apa? Berarti ada kondisi yang menyebabkan sebelumnya agak terseok seperti itu. Sehingga sekarang harus tumbuh kuat. Walaupun ada hantaman digitalisasi misalnya dari lembaga mainstream itu, tapi sekarang bagaimana namanya kita kayak naik kapal laut kan pasti ada gelombang sebagainya. Sekarang bagaimana kita mengantisipasi, mengajak itu dan saya sudah sangat yakin sekali artinya kalau di Bali itu lembaga penyiaran yang mampu melakukan inovasi konten, SDM, kompetensinya, kemudian infrastrukturnya terus dibenahi dan juga mungkin konvergensi, saya pikir masih tetap akan dipercaya. Contohnya kayak kemarin pemilu misalnya, orang akan masih kok lembaga penyelenggara pemilu mempercayakan kepada lembaga penyiaran TV dan radio, bukan kepada yang lain-lain itu ya. Itu artinya tolong kepercayaan itu dipegang teguh, tetap yakin, tetap optimis, jangan berpeluh, jangan mengeluh, tapi marilah berpeluh terus dan yakin kayak model Pak Patrick ya, pertanyaan selalu ini masih nggak mau jadi penyiar radio? Masih ya, berarti memang harus ini kan eksis dan tinggal berputar-putar di situ. Ya, kita jaga semangatnya bersama-sama untuk bisa menumbuhkan media penyiaran di Indonesia ini supaya lebih kuat dan juga harmoni dan terus menjaga komitmennya. Terima kasih Pak Patrick, Pak Agus Sasapa dan juga Bu Dewa Ayu. Semoga ini informasinya juga bisa bermanfaat bagi Anda. Akhirnya saya Chandra Kardana mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.